saya mau. Satu, sampaikan semuanya secara jujur dan terbuka. Dan kalau apa yang kamu sampaikan ini besok-besok bohong, saya orang pertama yang akan menyuruh kamu diproses hukum. Begitu ya. Dia mengatakan bahwa bersumpah apa yang dia sampaikan kepada saya seluruhnya benar tanpa rekayasa dan akan dia sampaikan juga di sini. Dan semua konsekuensi hukum dari apa yang disampaikan oleh Fadel dia sanggup menanggungnya. Pertanyaannya, kalau dia tidak bersalah, kan tidak mungkin dipaksa untuk dia bersalah. Karena konteks hukum kita mengatur fakta sun potentiora verbis, bahwa orang yang tidak melakukan perbuatan, meskipun itu dilakukan kata-kata oleh 1000 orang, akan dipatahkan oleh satu yang melakukan perbuatan itu benar atau tidak. Teori hukumnya begitu. Nah, karena itu teman-teman semua, Fadel bercerita kepada saya di depan kawan-kawan semua. Dia memenuhi syarat itu. Syarat yang kedua, bahwa seluruh pertemuan itu didokumentasikan. Jujur, saya tidak mau terjadi seperti itu Imakim. Di sini juga preskon, hadir, tanda tangan kuasa. Belakangan bilang tidak tanda tangan kuasa. Saya belajar dari masalah itu. Dan itu dipenuhi. Sehingga semua didokumentasikan oleh tim saya dan keluarga. Yang ketiga, bahwa tidak akan mencabut kuasa. Kalau mencabut kuasa, besok ada negosiasi di belakang layar. Kita ditinggal bahkan menjadi bermusuhan. Cukup sekali saya nolongi orang yang bernama Iklim Hakim, akhirnya saya laporkan dia ke Polda. 3 ini dipenuhi. Karena itulah kita maju pada hari ini. Baik, teman-teman media, to the point. Tunggu. Dengar. Iya, kalian jangan desak dulu. Iya, dengar dulu. Bukan, prolognya masih jelas dong. Biar dengar dulu, saya jelasin biar kalian tangkap. Poinnya adalah Sabar. Saya harus tolong saya juga 12 tahun wartawan. Dengar dulu, saya harus membingkai kata-kata saya untuk melindungi saya dari hukum. Harus pahami itu. Ya. Biar jangan Jadi digoreng ya. saya ingin menyampaikan satu, bahwa saudara Fadel tadi malam resmi memberikan kuasa terkait dengan laporan polisi adik saya artis NM di Polres Metro Jakarta Selatan. Laporan tersebut adalah dalam dugaan melakukan dan atau menyuruh melakukan aborsi. Yang kedua, dalam dugaan memaksa dan atau melakukan persetubuhan dan atau melakukan pencabulan dan kekerasan. 2 ini, betul? Yang kalian tahu 2 kan? Ya, betul. Betul ya? Betul. Nah, 2 ini, saudara-saudara, ini bukan perkara yang ringan. Kalau dilaporkan saudara Fadel dalam dugaan melakukan pencabulan dan atau kekerasan terhadap anak di bawah umur, pertanyaannya, bagaimana cara membuktikan? Ini bukan perkara yang ringan. Jadi kalau ada bahasa dari adik saya NM yang mengatakan, saya pastikan bahwa Fadel dan keluarganya akan masuk penjara, saya bingung. Karena menurut saya, yang berhak mengatakan dan menyatakan orang masuk penjara adalah hakim, bukan aktor
bukan artis, bukan lawyer, bukan polisi, dan bukan jaksa. Saya nggak ngerti maksud dari kata-kata NM ini. Saya nggak mau sebut inisial yang terlalu panjang. Kok NM seberani itu mengatakan? Apakah hukum sudah dia atur-atur? Saya pastikan, karena saya orang yang berkecimpung dan kalian semua tahu saya pendukung Polri dalam penegakan hukum, maka Polri, saya yakin lewat kesempatan ini Pak Kapolri, Pak Wakapolri, Pak Kabareskrim, Pak Irwasum, Pak Kadipropam, Kapolda Metro, Kapolres Jakarta Selatan, dan Kasat akan on the track dalam menjalankan proses hukum terhadap klien kami. Dan saya yakin itu tidak akan membelok. Jadi kalau ada sebutan bahwa ada dugaan menyuruh dan atau melakukan secara kekerasan untuk melakukan pencabulan, harus dapat dibuktikan melalui rekam medik yang komprehensif. Yang membuat saya bertanya-tanya, bagaimana caranya menguji itu? Kalau orang melakukan pencabulan atau kekerasan, katakanlah di kasus Vina yang heboh kemarin, itu sperma itu hanya bisa diuji waktunya tidak kurang dari 2 minggu, begitu ya Mas? Nah sekarang ini sudah berapa lama? Kalau itu mereka lakukan, tapi menurut saudara Fadel dan juga orang tuanya dan juga kakaknya, bahwa Fadel tidak pernah berhubungan badan, tidak pernah berhubungan intim, tidak pernah menyetubuhi, tidak pernah mengeluarkan sperma dia ke dalam kemaluan saudara Loli dalam hubungan mereka selama berpacaran. Benar? Nanti tegasin ya. Jelas. Yang kedua, kalau dikatakan bahwa dugaan menyuruh atau melakukan aborsi, pertanyaannya, di mana dilakukan aborsi itu? Di mana tempat? Siapa yang melakukannya? Apakah Loli sendiri atau ikut saudara Fadel, atau ada klinik yang ilegal yang melakukan itu, atau dokternya siapa? Jadi nggak bisa main sebut-sebut begitu saja. Walaupun dalam konteks penegakan hukum, pelaku dan yang menyuruh itu sama-sama kena. Artinya Loli juga masuk karena dia melakukan. Artinya Fadel juga masuk. Nah, poin yang kedua ini juga Fadel mengatakan tidak pernah menyuruh karena dia tidak pernah memasukkan, mohon maaf, zakarnya kalau bahasa Arab, kemaluannya kepada kemaluannya Loli. Tidak pernah. Maka kalau itu ada aborsi, siapa yang aborsi itu? Nah, yang ketiga, pendukung dari statement kami, bahwa menurut teori kesehatan, kebetulan anak saya dokter, saya tanya, bagaimana dengan memeriksa rahim seseorang? Kalau rahim seseorang dilakukan aborsi atau dikuret, diperiksa dengan tes P, itu 1 bulan atau 30 hari pasti masih positif. Sekarang pertanyaannya, kapan diperiksa dia positif? Oh, lalu kemudian ada kemarin dia posting, kok apa gua ada kuning-kuning gitu ya tes P. Itulah polosnya dia. Tapi bagaimana dengan hubungan mereka selama ini? Saya nanti akan suruh dia jelaskan kepada kalian. Sebelumnya nanti akan ada penjelasan sedikit dari teman-teman saya. Tapi yang pasti, kedua tuduhan ini dibantah secara terang benderang
oleh saudara Fadel. Ada lagi faktor pendukung yang kuat kami punya, yaitu rekam medik dari salah satu dokter yang saya tidak bisa sebutkan namanya, tapi fotonya ini. Namanya tidak kita sebut. Iya. Iya. Bang, sini bang, tahan bang, tahan. Oke. Ini hasil USG dari Loli, ya, yang menyatakan bahwa Laura Meizani Mawardi negatif pada tes kehamilan. Kapan bang tesnya bang? Tanggal 14 September 2024. Nanti jangan dong, kita rahasiakan karena itu Ini alat bukti. Baru ini kan bang ya? Berarti baru-baru ini. baru-baru ini Ini di mana, Jakarta apa di luar kota? Jakarta, bang. Dan itu akan jadi barang bukti kami di pemeriksaan. Jadi data kita valid, data kita kuat. Nah karena itu secara singkat saya minta tolong kalian itu, aku ini kan kooperatif banget sama kalian. Salah dikit kalian langsung marah. Nah, jadi tolong di ini biar kasih mereka ruang, karena saudara pasal yang disangkakan ini bukan ringan. 4 dan 5 tahun, 9 tahun, belum lagi yang lain-lain. Jadi kami masih jaga betul. Silakan saudara bangkit. Ini yang bawa ke saya. Sebentar. Sabar lah. Silakan bangkit, sabar. Ini. Itu wartawan punya itu. Sabar. Mereka izin. Oke, bisa saya mulai kan? Cepat, lanjut aja. Oke, selamat sore rekan-rekan media. Terima kasih. Di sini akan saya sampaikan sedikit saja dari saya karena waktu juga. Pada intinya, Fadel datang ke saya bersama tim saya. Bukan saya yang datang ke Fadel. Itu juga jangan nanti jadi salah sangka juga. Oke. Dan yang kedua, pertama datang Fadel ke saya dengan tim juga. Ini kita dasari dulu pertama dari rasa kemanusiaan. Yang pertama saya tegaskan ke Fadel, itu kan ada dugaan laporan terhadap Fadel yang dilaporkan oleh NM di Polres Metro Jakarta Selatan terkait Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Kesehatan, yaitu tentang pencabulan dan menyuruh atau melakukan aborsi. Di situ saya pertegas kepada Fadel, kamu jujur, kamu pernah nggak melakukan persetubuhan atau hubungan intim dengan Loli? Dia menjawab tidak pernah saya lakukan. Sampai 3 kali kalau tidak salah saya tanya, tidak pernah, dan dia tetap konsisten pada jawabannya. Dan saya tanya terus terkait isu kehamilan dan aborsi itu bagaimana kok bisa beredar? Katanya, itu yang saya tidak tahu. Tapi kalau saya siap untuk dicek atau rekam medis Lolinya, saya siap. Kalau saya memang melakukan, saya siap untuk diproses hukum. Itu jawaban dia ke saya. Terus yang ketiga, saya bilang, oke, ini kita akan pegang tes kamu bersama tim juga di sini. Tapi dengan catatan, kalau di kemudian hari ada temuan bahwa Fadel dan keluarga berbohong kepada kita tim lawyer, pada saat itu juga dan detik itu juga kita dan tim lawyer akan tinggal. Itu, oke? Oke. Silakan Fadel.